Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lia Puspitasari. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share materi mengenai keamanan dan status halal vaksin di Indonesia. Jadi, memang sejak pandemi COVID-19 masuk ke negara kita dan juga produk vaksin tersedia di negeri ini, dua isu ini sangat sering muncul di masyarakat gitu ya. Yang pertama, apakah vaksin itu aman untuk diberikan ke tubuh kita? Dan yang kedua adalah terutama karena Indonesia masyarakat muslim, dominan muslim, maka banyak pertanyaan terkait mengenai status halal vaksin yang masuk ke Indonesia. Nah, sebelum kita membahas dua hal tersebut, kita juga harus paham kenapa sih kita harus melakukan vaksinasi. Kenapa sih pemerintah ini sangat getol gitu ya melakukan sosialisasi vaksin, kenapa kita harus vaksin. Nah, pertama mungkin yang paling utama adalah untuk menjaga diri sendiri. Jadi, vaksin ini memang tidak menjamin 100% bahwa kita tidak akan tertular COVID-19. Namun, bisa menurunkan resiko tertular dan jikapun tertular, maka bisa menurunkan gejala yang dialami. Bisa jadi menjadi tanpa gejala ataupun gejalanya ringan. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa menjaga diri sendiri, salah satunya adalah dengan melakukan vaksinasi. Yang kedua, jika setiap individu telah melakukan vaksin, maka otomatis juga akan menjaga keluarganya. Jika dalam satu keluarga itu anggotanya sudah melakukan vaksinasi, maka resiko keluarga tersebut untuk tertular COVID-19 menjadi menurun. Kemudian tentu saja menjaga lingkungan, dan yang paling utama juga adalah untuk membantu tenaga medis, pemerintah, dan juga dunia. Kita tahu saat ini rumah sakit banyak yang penuh ya, sampai banyak yang ditolak pasiennya. Kita tahu bahwa kerja dari tenaga medis ini sangat berat pada saat ini selama pandemi berlangsung. Maka dengan menjaga diri kita, keluarga dan lingkungan dengan melakukan vaksinasi, menurunkan resiko tertular dan juga menurunkan gejala yang mungkin dapat dialami, maka itu juga sangat membantu tenaga medis. Pemerintah juga seperti itu dan juga untuk dunia. Kemudian siapa saja yang boleh melakukan vaksinasi? Nah, sampai saat ini sudah diperbolehkan dari mulai usia 12 tahun sampai 17 tahun untuk remaja, kemudian juga untuk usia dewasa diperbolehkan di atas 18 tahun, begitupun untuk usia pralansia di atas 50 tahun dan juga untuk kelompok lansia di atas 60 tahun. Jadi sudah cukup banyak yang diperbolehkan untuk vaksinasi. Kemudian juga bisa untuk kelompok komorbid. Komorbid ini adalah orang-orang yang memiliki riwayat penyakit penyerta. Contohnya hipertensi ini dapat divaksinasi kecuali jika tekanan darahnya di atas 180/110. Jadi sebelum melakukan vaksinasi, baiknya adalah tetap dilakukan pengukuran tensi terlebih dahulu. Kemudian untuk diabetes, boleh divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi akut, dan juga untuk pasien kanker ini juga tetap bisa diberikan vaksin. Lalu ada kelompok penyintas COVID-19, ini adalah orang-orang yang telah tertular sebelumnya, sudah pernah positif sebelumnya, maka dengan jarak 3 bulan sejak dia negatif, sudah boleh dilakukan vaksinasi. Kemudian untuk kelompok ibu hamil dan juga ibu menyusui, ini sudah boleh dilakukan vaksinasi. Nah, kenapa sih ibu hamil perlu juga vaksin? Apa tidak berbahaya gitu ya, karena kan sedang mengandung. Ada beberapa alasan kenapa akhirnya ibu hamil ini boleh dilakukan vaksinasi, karena memiliki resiko yang lebih tinggi. Pertama, gejalanya lebih berat, kemudian tingkat kematiannya lebih tinggi, memerlukan perawatan yang intensif, penggunaan ventilator, kemudian juga resiko persalinan yang prematur, dan memiliki komplikasi kehamilan lainnya. Jadi dikarenakan beberapa sebab ini, maka akhirnya ibu hamil pun perlu dilakukan vaksinasi COVID-19. Lalu aman tidak ya? Gitu ya, kita sudah tahu alasannya kenapa kita harus vaksin. Pertanyaan selanjutnya adalah aman atau tidak untuk kita lakukan vaksinasi. Di sini saya memberikan pernyataan dari badan kesehatan terkait, jadi dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia, dan juga untuk Indonesia ada pernyataan dari Badan POM.
Sini saya bacakan saja, beberapa perlindungan ketat diterapkan untuk membantu memastikan keamanan semua vaksin COVID-19. Sebelum menerima persetujuan dari WHO dan Badan Regulasi Nasional, vaksin harus menjalani pengujian yang ketat dalam uji klinis untuk membuktikan bahwa vaksin tersebut memenuhi tolak ukur yang disetujui secara internasional terkait dalam hal keamanan dan efektivitas. Jadi sudah dijamin keamanannya dan efektivitasnya. Seperti halnya semua vaksin, WHO dan pihak berwenang akan terus-menerus memantau penggunaan vaksin untuk memastikan bahwa vaksin tetap aman bagi semua orang yang menerimanya. Jadi pemantauan tidak hanya dilakukan pada saat uji klinisnya saja, tetapi sampai beredar di masyarakat dan digunakan pula oleh masyarakat tetap dilakukan pemantauan keamanan. Jadi jangan khawatir. Kemudian pernyataan Badan POM ini terkait produk vaksin AstraZeneca. Dari hasil uji klinis yang dilakukan pada 23.745 subjek di Inggris, Brazil, dan Afrika Selatan, diketahui bahwa data keamanan berupa efek samping sifatnya ringan sampai sedang, hanya berupa reaksi lokal dan juga sistemik. Tidak ada efek samping yang sifatnya serius dan terkait dengan gangguan pembekuan darah. Secara umum, kesimpulannya adalah manfaat dari vaksin COVID-19 AstraZeneca lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Ini terkait kasus beberapa bulan yang lalu ya, yang ada kekhawatiran bahwa vaksin AstraZeneca itu menimbulkan pembekuan darah. Ternyata setelah diinvestigasi dan diteliti lebih lanjut lagi, diambil kesimpulan bahwa tidak ada efek yang terkait dengan gangguan pembekuan darah setelah pemberian vaksin AstraZeneca. Jadi aman. Kemudian untuk vaksin Sinovac atau CoronaVac, diperoleh studi klinik dari fase 3 dari Indonesia, Turki, dan Brazil yang dipantau sampai periode 3 bulan setelah penyuntikan dosis kedua. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa vaksin Sinovac aman. Hasil evaluasinya menunjukkan aman dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan sifatnya ringan hingga sedang. Contohnya yaitu efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, kemerahan, dan pembengkakan yang sebenarnya ini biasa terjadi pada semua jenis vaksin apapun. Selain itu juga terdapat efek samping sistemik berupa nyeri otot, kelelahan, dan juga demam. Efek samping tersebut bukan merupakan efek samping yang berbahaya dan dapat pulih kembali. Mungkin buat ibu-ibu yang biasa vaksin, untuk anak-anaknya dari kecil itu sudah biasa berdemam gitu ya, biasanya habis vaksin kemudian agak rewel atau mungkin ada timbul kemerahan, itu biasa. Dan itu bisa hilang gitu ya. Jadi bukan termasuk efek samping yang berat atau dikatakan berbahaya, tidak. Jadi aman dalam hal ini. Kemudian kembali ke ibu hamil, apakah vaksin tadi aman untuk diberikan ke ibu hamil dan ibu menyusui? Nah, ini saya tampilkan beberapa data untuk vaksin Sinovac yang dibuat dari virus yang tidak aktif, virus itu tidak dapat berkembang dalam tubuh. Jadi jangan khawatir, walaupun isinya adalah virus yang non-aktif atau tidak aktif, virus itu tidak akan berkembang dalam tubuh kita. Justru akan memunculkan suatu antibodi yang dapat memerangi ketika tubuh kita terinfeksi oleh virus COVID-19. Dan untuk tipe ini juga terbukti aman pada ibu hamil pada vaksin sejenis. Contohnya ada pada vaksin tetanus, difteri, dan juga influenza. Sama-sama tipe dari virus yang tidak aktif. Kemudian untuk vaksin dari golongan mRNA, contohnya ada Pfizer dan juga Moderna. Studi yang melibatkan 35.000 ibu hamil menunjukkan bahwa vaksin ini aman. Kemudian untuk vaksin adenovirus, golongan adenovirus, contohnya adalah AstraZeneca dan juga Janssen, pada studi hewan menunjukkan keamanan. Kemudian juga terbukti aman untuk ibu hamil yang mendapat vaksin sejenis, contohnya pada vaksin HIV dan juga Ebola. Ini data-data mengenai keamanan vaksin COVID-19 untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Selanjutnya, ini adalah rekomendasi resmi dari Perkumpulan Dokter Objin seluruh Indonesia terkait vaksin COVID-19 pada ibu hamil dan menyusui. Ini baru bulan lalu rekomendasinya. Di sini disebutkan bahwa vaksinasi dapat dipercepat dan diperluas pada yang pertama ibu hamil resiko tinggi, yaitu usianya lebih dari 35 tahun dengan berat badan berlebih dan memiliki penyakit diabetes atau hipertensi. Yang kedua, ibu hamil resiko tinggi terpapar COVID, contohnya ada pada ibu hamil tenaga kesehatan,
Kemudian yang ketiga, ibu hamil risiko rendah juga boleh dilakukan vaksinasi setelah mendapat penjelasan lengkap mengenai manfaat dan risikonya. Dan juga untuk ibu menyusui, jadi sudah boleh semuanya. Nah, kita sudah tahu bahwa vaksin itu punya khasiat, kemudian juga dari segi keamanan juga sudah dipaparkan bahwa sudah dijamin tingkat keamanannya. Pertanyaan ketiga adalah, lalu bagaimana tentang status halalnya? Terutama untuk masyarakat Indonesia yang memang dominan beragama Muslim, isu ini adalah isu yang sangat penting. Jadi memang harus dijawab terkait isu kehalalan vaksin yang saat ini ada di Indonesia. Baik, kalau bicara mengenai halal haram, bagaimana hukum suatu produk ditetapkan di Indonesia, maka kita harus mengacu ke fatwa Majelis Ulama Indonesia. Di sini saya ambil dari fatwa MUI mengenai produk vaksin COVID-19 dari Sinovac, dari Cina, dan juga PT Bio Farma. Ini bulan Januari tahun 2021. Di sini disebutkan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac dari Cina dan PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Jadi sudah clear ya, suci dan halal. Lalu yang kedua, vaksin ini sebagaimana angka 1 tadi boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan juga kompeten. Jadi sudah ditetapkan suci dan halal juga oleh MUI, kemudian juga terjamin keamanannya dan efektivitasnya dari badan yang kredibel di Indonesia, maka kita seharusnya tidak perlu khawatir lagi untuk melakukan vaksinasi dengan vaksin Sinovac. Selanjutnya, untuk vaksin jenis AstraZeneca, di sini disebutkan yang pertama adalah vaksin COVID-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Nah, jadi dalam proses pembuatan vaksin ini ada berbagai macam tahapan. Nah, ada satu tahapan di mana menggunakan enzim tripsin yang dalam pembuatannya itu berasal dari DNA babi. Nah, namun dalam proses selanjutnya dilakukan proses pencucian sehingga pada produk akhir dari vaksin AstraZeneca tidak ditemukan lagi kandungan babi di dalamnya. Nah, namun tetap saja berdasarkan kajian tersebut MUI menetapkan haram karena tadi ya bersinggungan dengan enzim tripsin yang berasal dari babi. Namun kita perlu tahu fatwa yang kedua. Fatwa lanjutannya. Nah, pada poin fatwa yang kedua, di sini disebutkan penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini diperbolehkan atau dalam hal ini disebut dengan mubah karena ada 5 kondisi. Yang pertama, ada kondisi kebutuhan yang mendesak yang menduduki kondisi darurat syar'i. Yang kedua, ada keterangan dari para ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID. Yang ketiga, ketersediaan vaksin yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID untuk mewujudkan suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Yang keempat, ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah. Dan yang kelima, pemerintah tidak memiliki keleluasaan untuk memilih jenis vaksin yang mengingat keterbatasannya jumlah vaksin yang tersedia saat ini. Jadi, karena adanya 5 hal tersebut, kondisinya sudah darurat, kemudian keterangan dari ahli bahwa resikonya itu sangat berbahaya jika tidak dilakukan vaksinasi segera, kemudian ketersediaan vaksin yang halal dan suci juga tidak mencukupi untuk jumlah masyarakat Indonesia yang sangat banyak ini, kemudian juga keamanannya sudah dijamin oleh pemerintah, maka boleh dilakukan vaksinasi dengan menggunakan vaksin AstraZeneca untuk kondisi saat ini. Gitu. Jadi, bila Bapak Ibu, dalam wilayahnya dibuka kesempatan untuk vaksin Sinovac, maka segera daftar, boleh. Kemudian jika tidak ada vaksin Sinovac, adanya vaksin produk AstraZeneca, maka diperbolehkan berdasarkan fatwa MUI tersebut. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi, keamanannya sudah jelas, khasiatnya juga sangat jelas, dan status halalnya pun jelas gitu ya. Sinovac halal dan suci, sementara untuk vaksin AstraZeneca saat ini ditetapkan mubah atau diperbolehkan. Itu kita harus ingat bahwa ada 2 hal yang biasanya tidak dihargai sampai keduanya hilang gitu ya, waktu dan kesehatan. Jadi jangan sampai waktu yang kita punya saat ini, mumpung vaksinasi masih gratis dan banyak tersedia di manapun, kemudian juga mumpung kondisi kita saat ini masih sehat,
Maka dua hal itu harus dimanfaatkan dengan baik, segera vaksin dan tetap melakukan prokes dengan baik. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir, gitu ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.